Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan materi kelas 8 bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video pertama dan kedua, kita sudah bersama-sama mempelajari mengenai pembukaan beserta Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana maknanya setiap alinea, kemudian kedudukannya seperti apa, dan fungsinya seperti apa, sudah kita bahas pada video pertama dan video kedua. Untuk video ini akan dibahas submateri berikutnya, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, serta melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Sebelum kita ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasar kita pada hari ini. Bisa kalian baca sendiri. Setelah mengikuti pelajaran kita pada saat ini, nanti kalian diharapkan bisa mengetahui bagaimana berperilaku demokratis di masyarakat sesuai dengan undang-undang yang ada. Kemudian bagaimana makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Selanjutnya, UUD 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada UUD 1945. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kepatuhan warga negara terhadap UUD 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai warga negara harus patuh terhadap UUD 1945. Lantas, apa akibatnya jika Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi oleh warga negara? Jika tidak dipatuhi, tentu kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Kalau sudah seperti itu, siapa yang dirugikan? Tentunya semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan, mungkin bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah tadi mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Berikutnya, kita akan bahas yang kedua mengenai melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945.
Undang-undang dasar atau konstitusi memiliki dua sifat. Yang pertama, konstitusi itu dapat diubah, dan yang kedua tidak dapat diubah. UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat dirubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak 4 kali. Jadi untuk mengubah UUD 1945 harus memenuhi persyaratan ini. 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh 50% tambah 1 dari anggota MPR sekurang-kurangnya. Nah, tapi juga ada ketentuan lain dalam melakukan perubahan undang-undang dasar. Ada kesepakatan yang berkaitan dengan perubahan itu. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, yang dirubah adalah pasal-pasalnya, bukan pembukaannya. Yang berikutnya, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ini Negara Kesatuan tidak boleh dirubah menjadi negara bagian atau federal. Kemudian mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang berikutnya lagi, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Itulah beberapa ketentuan dalam merubah UUD 1945. Tentunya seperti tadi disebutkan, pembukaannya tidak dirubah. MPR sebagai lembaga negara yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 telah menyepakati bahwasanya tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/MPR 1999 bahwa pembukaan UUD 1945 tidak akan dirubah. Mengapa? Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee atau cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak dirubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu DPR maupun lembaga peradilan atau kehakiman seperti Mahkamah Agung itu bisa dirubah. Tapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Jadi kalau tadi dalam Undang-Undang Dasar yang bisa dirubah adalah pasal-pasalnya, namun pembukaannya tidak boleh dirubah. Begitupun dengan Pancasila sebagai dasar negara, ini juga tidak bisa dirubah, tidak boleh dirubah. Tapi kalau sistemnya atau lembaganya bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.
Bagaimana jika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dirubah? Maka dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Artinya dengan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar itu sama saja menghilangkan kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia. Itulah mengapa kita harus melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan setiap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah cara kita sebagai warga negara dalam mempertahankan negara Republik Indonesia, khususnya mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.